Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Kita bertemu kembali pada jam bimbingan dan konseling. Sebelumnya, Ibu akan menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan membahas materi tentang disiplin dalam belajar. Tujuan dari materi ini yaitu dapat memahami pentingnya disiplin belajar sehingga menjadi suatu kebiasaan yang positif dalam meraih prestasi belajar. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai disiplin belajar, kita akan melakukan ice breaking. Apa tujuan dari ice breaking? Yaitu untuk mencairkan kebekuan atau suasana kelas agar kita lebih semangat sebelum materi layanan BK disampaikan. Kita mulai saja. Silahkan kalian mengamati gambar berikut ini. Oke, pada gambar pertama, kalian bisa mengamati apa yang terjadi pada gambar tersebut. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian menjawab mengenai apa yang terjadi pada gambar tersebut. Sudah menjawab? Oke. Kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Oke, yang kedua, kalian amati gambar yang kedua ini. Apa yang terjadi? Ibu kasih waktu juga ya untuk kalian menjawab. Sudah menjawab? Oke. Belajarlah berinovasi. Ketika orang lain melakukan hal yang sama, Anda harus berani melakukan hal yang berbeda dari mereka. Bagaimana? Masih semangat? Oke, selanjutnya, apersepsi. Disiplin siswa dalam belajar merupakan hal yang sangat penting, karena jika kedisiplinan tersebut telah tertanam dalam diri siswa, maka ia akan berusaha untuk belajar secara teratur, kontinu, dan ajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sehingga akan tercapai sebuah prestasi dalam belajar. Dengan disiplin, kita bisa mencetak generasi penerus yang jujur, berdedikasi tinggi, serta beretika, serta selalu termotivasi untuk selalu belajar, sehingga pada akhirnya siswa akan lebih mudah dalam mencapai prestasi belajar. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, selanjutnya kita akan simak cuplikan video berikut ini. Bagaimana aku bisa mendapatkan nilai yang besar?
Ini hasil ulangan kamu. Bagaimana setelah mengamati video tadi? Menarik bukan? Apakah juga terjadi dengan kalian? Selanjutnya, kita akan bahas mengenai disiplin belajar. Pengertian disiplin merupakan sikap mental yang tercemin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat, berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Disiplin belajar. Disiplin belajar merupakan sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajarnya dengan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan mampu memanajemen waktunya dengan baik sehingga dalam sehari-hari waktu itu tidak terbuang sia-sia. Ciri-ciri kedisiplinan. Yang pertama, adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah menjadi norma, etik, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, adanya perilaku yang dikendalikan. Dan yang ketiga, adanya ketaatan. Bagaimana sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya kita bahas lagi. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin belajar. Yang pertama, mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Tidak hanya sekadar untuk diketahui oleh teman. Yang kedua, sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan bukan untuk teman-teman. Yang ketiga, belajar harus siap mental agar kelak bila ada sulitnya pelajaran, sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Yang keempat, harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. Yang kelima, memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dan keenam, tidak hanya mau menanggung sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam disiplin belajar. Untuk membiasakan dalam melakukan kegiatan belajar, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diri sendiri. Kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang akan kita pelajari, dan menumbuhkan rasa senang terhadap guru. Badan harus sehat dengan makan dan olahraga teratur. Menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukannya. Menumbuhkan optimisme sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar. Sedangkan pesimisme atau tidak percaya diri akan cenderung melemahkan semangat. Kemudian, tempat belajar. Sediakan tempat yang teratur, hindari tempat yang berangin, harus ada penerangan yang baik, usahakan tempat yang tenang dari keramaian anak-anak. Mengatur tempat dengan rapi. Selanjutnya, bahan pelajaran. Menentukan bahan yang akan dipelajari dan tidak campur baur. Mentaati ketetapan diri sendiri. Dan menyediakan alat yang dibutuhkan dalam pelajaran tersebut. Waktu belajar. Berikut ini kiat-kiat mengatur waktu. Yang pertama, tetapkan prioritas. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Dan yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Dan yang kelima, jangan menunda-nunda. Istirahat. Istirahat yang baik bukan masalah lamanya istirahat, tetapi kualitas istirahat tersebut. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Jadi, setelah belajar sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang berat yang menyita pikiran, agar apa yang baru saja kita pelajari dapat tersimpan baik
dalam ingatan kita. Bagaimana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakan kepada saya lewat WhatsApp pribadi. Pesan saya, jangan ada kata menyerah, tetap semangat dalam belajar. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.